Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dari mata kuliah model-model konseling, yaitu konseling ego. Sebelum itu, kita perkenalan dulu yuk sama anggota kelompok 3. Ada Silvari Aksa, Wit Febrianti, dan Wispa. Perkenalan anggota kelompoknya sudah nih. Sekarang kita masuk ke materinya yuk. Konsep dasar konseling ego. Konseling ego memiliki ciri khas yang lebih menekankan pada fungsi ego. Kegiatan konseling ego ini dilakukan pada umumnya bertujuan untuk memperkuat ego stretch, yang berarti melatih kekuatan ego klien. Konseling ego dipopulerkan oleh Erikson. Erik Erikson adalah seorang psikolog perkembangan Denmark, Jerman, Amerika, dan psikoanalisis yang terkenal karena teorinya tentang pembangunan sosial manusia. Mengapa harus ada konseling ego? Karena seringkali orang yang bermasalah adalah orang yang memiliki ego yang lemah. Misal, orang yang rendah diri dan tidak bisa mengambil keputusan secara tepat dikarenakan ia tidak mampu memfungsikan egonya secara penuh, baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, meraih keinginannya. Sejarah konseling ego menurut Erikson. Erikson menggambarkan sejumlah kualitas yang dimiliki ego, yakni kepercayaan dan penghargaan, otonomi dan kemauan, kerajinan dan kompetensi, identitas dan kesetiaan, keakraban dan cinta, generativitas dan pemeliharaan, serta integrasi. Berikut adalah ego menurut Erikson. Yang pertama, faktualisasi adalah kumpulan fakta, data, dan metode yang diverifikasi dengan metode kerja yang sedang berlaku. Yang kedua, universal berkaitan dengan kesadaran akan kenyataan atau sense of life yang menggabungkan hal praktis dan konkret. Yang ketiga, aktualisasi adalah cara baru dalam berhubungan satu dengan yang lainnya. Baik, materi yang selanjutnya yaitu perbedaan konseling ego dan konseling psikoanalisis. Perbedaannya ialah konseling ego lebih menekankan pada fungsi ego, sedangkan konseling psikoanalisis itu tidak terkait pada id, jadi tumbuh sendiri yang merupakan keseluruhan kepribadian. Baik, materi selanjutnya yaitu teori kepribadian Erikson. Erikson adalah seorang Freudian dan penulis utama psikologi ego. Erikson pada dasarnya menerima gagasan Freud, termasuk gagasan yang belum pasti seperti Oedipal kompleks, dan juga menerima gagasan tentang ego yang didukung oleh para pendukung setia para Freudian seperti Hans Hetman, Anna Freud. Teori Erikson lebih banyak dipengaruhi oleh antropologi dan berpotensi pada budaya. Erikson memandang identitas ego sebagai polaritas daripada seorang itu menurut perasaan dirinya dan apa seorang itu menurut anggapan orang lain. Seseorang yang mencapai identitas memperolehi rasa memiliki. Erikson juga memandang jika masa lampau seseorang memiliki makna bagi masa depannya, maka akan terdapat kesinambungan perkembangan yang relevansitas oleh tahap-tahap perkembangan lainnya. Baiklah, saya akan membacakan materi yaitu proses perkembangan kepribadian. Pertama, ego berkembang atas kekuatan dirinya sendiri. Yang kedua, pertumbuhan ego yang normal adalah dengan berkembangnya keterampilan anak dalam berkomunikasi, karena melalui komunikasi individu dapat mengukur dan menilai tingkah lakunya berdasarkan reaksi dari orang lain. Yang ketiga, perkembangan bahasa juga menambah keterampilan individu untuk membedakan suatu objek dalam lingkungan dengan bahasa individu mampu berkomunikasi dengan orang lain. Yang keempat, kepribadian individu berkembang terus-menerus melalui proses hubungan dirinya dengan dunia luar atau lingkungannya atau adanya keterkaitan antara hubungan yang satu dengan yang lain. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu fungsi ego dalam diri individu. Yang pertama, fungsi dorongan ekonomis. Fungsi ego ini menyalurkan dengan cara mewujudkan dalam bentuk tingkah laku secara baik, yaitu yang baik dan dapat diterima lingkungan, berguna dalam menguntungkan baik bagi diri individu sendiri maupun orang lain di lingkungannya. Yang kedua, fungsi kognitif. Berfungsinya ego pada diri individu untuk menerima rangsangan dari luar, kemudian menyimpannya, dan setelah itu dapat mempergunakannya untuk keperluan
behavior. Dalam hal ini, individu mempergunakan kemampuan kognitifnya dengan disertai oleh pertimbangan akal dan nalar. Fungsi pengawasan disebut juga dengan fungsi kontrol. Maksudnya, tingkah laku yang dimunculkan individu merupakan tingkah laku yang berpola dan sesuai dengan aturan. Secara khusus, fungsi ego ini mengontrol perasaan dan emosi terhadap tingkah laku yang dimunculkan. Baiklah, untuk materi selanjutnya itu tujuan konseling ego. Tujuan konseling ego menurut Erikson adalah memfungsikan ego klien secara penuh, melakukan perubahan-perubahan pada diri klien sehingga terbentuk coping behavior atau perilaku yang terlihat dan tersembunyi yang dilakukan seseorang untuk mengurangi dan menghilangkan ketegangan psikologi dan dalam kondisi penuh stres yang dikehendaki dan dapat terbina agar ego klien itu menjadi lebih kuat. Di mana ego yang baik adalah ego yang kuat. Ialah yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan ia berada. Langkah konseling ego. Yang pertama, membantu klien mengkaji perasaan-perasaannya berkenaan dengan kehidupan. Kedua, klien memproyeksikan dirinya terhadap masa depan. Ketiga, konselor mendiskusikan bersama klien hambatan-hambatan yang ditemuinya untuk mencapai tujuan masa depan. Aturan dalam konseling ego. Yang pertama, proses konseling harus bertitik tolak dari proses kesadaran. Dua, proses konseling tertitik tolak dari atas kekinian. Tiga, proses konseling lebih ditekankan pada pembahasan secara rasional. 4. Konselor hendaknya menciptakan suasana hangat dan spontan. 5. Konseling harus dilakukan secara profesional. Dan 6. Proses konseling hendaklah tidak berusaha mengorganisir keseluruhan kepribadian individu. Teknik-teknik konseling ego. Yang pertama, pengawalan. Membina hubungan antara klien dan konselor. Yang kedua, pengontrolan proses. A. Memusatkan kegiatan pada tugas membangun ego strength klien. B. Mengontrol keseimbangan antara ekspresi klien yang bersifat kognitif maupun konatif atau emosi, tetapi proses konseling terlalu menekankan dimensi kognitif. C. Mengontrol ambiguitas dalam proses